Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Maulana Muhammad, NPM 2021-103-153. Saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah Filsafat dan Pengetahuan Modern dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada, bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat secara bahasa berasal dari kata philia yang berarti kepersahabatan atau cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Sedangkan secara harfiah, filsafat berarti pecinta kebijaksanaan. Jika ditinjau secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Sejak abad ke-20, filsuf profesional berkontribusi pada masyarakat, terutama sebagai profesor, peneliti, dan penulis. Secara umum, filsafat memiliki pengertian mencari kebenaran atau hakikat. Cara pandang filsafat dapat terbagi menjadi dua, yakni sebagai kegiatan dan analisis konseptual. Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. 10 aliran filsafat yang mempengaruhi pola pikir manusia. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itulah sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Yang kedua, empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal untuk menentukan kebenaran, empirisme memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Yang ketiga, positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang bersifat aktual, artinya menjadikan fakta sebagai dasar kebenaran. Yang keempat, kritisme. Kritisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Kritisme melakukan kritik terhadap rasionalisme dan empirisme karena kedua aliran itu sangatlah berlawanan. Yang kelima, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa sesuatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kaum idealisme menyebutnya sebagai ide atau gagasan. Yang keenam, naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia lahir ke bumi membawa tujuan yang baik, dan tidak ada seorang pun yang membawa tujuan yang buruk. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisika. Yang ke-8, intuisisme adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi atau naluri atau perasaan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang ke-9, fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menganggap fenomena atau gejala sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Dan yang terakhir, sekularisme adalah aliran filsafat yang membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat supranatural atau keagamaan. Dalam kata lain, sekularisme hanya bersifat keduniawian. Filsafat ilmu memiliki 3 landasan pendekatan, yaitu yang pertama, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Yang kedua, ontologi atau metafisis. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang ketiga, aksiologi
berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Ada dua macam objek pengetahuan, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi ialah sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek formal ialah suatu sudut pandang atau pandangan mengenai objek materi tersebut. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung, yang nampak oleh mata. Bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak metafisik dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Sifat dari objek formal adalah empiris. Singkatnya, objek material adalah objek yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui objek material. Apa itu deduksi dan induksi? Kalimat deduktif diawali dengan kalimat pemicu yang akan membutuhkan kalimat selanjutnya, sedangkan kalimat induktif diawali dengan uraian yang kalimat akhirnya berupa kesimpulan. Penggunaan kalimat deduktif biasanya digunakan untuk mendefinisikan atau memberikan paparan. Ciri-ciri paragraf deduktif adalah sebagai berikut. Kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Yang kedua, polanya umum khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri jenis paragraf induktif adalah sebagai berikut. Diawali dengan penjelasan khusus. Kalimat utama terletak di akhir paragraf berupa kesimpulan dan berpola khusus umum. Selanjutnya, sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama ada pada zaman Yunani kuno, dari tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat ilmu yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Periode Yunani kuno sering disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Yang kedua, pada zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rushd. Ia mengenalkan kepada orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles para ahli pikir Islam yang lain skolastik Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangsih sangat besar bagi para filosof
Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun dalam kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli fikir Islam yang mengantarkan kemodernan kepada bangsa Barat. Yang ketiga ada zaman Renaissance pada abad 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan, Provence, otoriter, dan individualitis. Tetapi ini semua tidak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Bangsawan Inggris yang meletakkan dasar filosof untuk perkembangan dalam ilmu bidang pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori baru dalam bukunya Novum Organum. Yang terakhir, zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 sampai 20 Masehi. Hingga zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah Sepaide Aude, atau beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin semangat untuk menentukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Kebenaran ilmiah. Kebenaran adalah kesetiaan keputusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lainnya yang kita percaya sah dan benar, atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktifnya. Macam-macam kebenaran ilmiah. Yang pertama ada koherensi. Koherensi merupakan teori kebenaran yang menegaskan bahwa suatu proposi dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proposi sebelumnya yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan logika. Yang kedua, korespondensi. Korespondensi merupakan teori kebenaran yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu sahih apabila proposi bersesuaian dengan realitas yang menjadi objek pengetahuan itu. Yang ketiga, positivistik yang dirintis oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 yang dinyatakan sebagai bapak ilmu sosiologi di barat. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Yang keempat ada pragmatis. Pragmatisme merupakan teori kebenaran yang mendasarkan diri kepada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Yang kelima adalah esensialitik, adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah berkembang sejak awal peradaban manusia. Dan yang keenam adalah konstruktivistik, didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Yang terakhir, religiustik, yang memaparkan bahwa manusia bukanlah semata-mata makhluk jasmaniah tetapi juga makhluk rohaniah. Dalam menemukan kebenaran ilmiah, maka harus melakukan penelitian yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, metodologis, logis, koheren. Yang kedua, konsep dan teori yang baku. Yang ketiga, universalitas dan objektivitas.
Yang keempat ada progresivitas dan sikap kritis. Yang terakhir dapat digunakan. Kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah yaitu kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah. Di antaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran agama, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran spekulatif, kebenaran karena kebebasan, dan kebenaran karena akal sehat. Berdasarkan sejarah perkembangan ilmu, didapatkan 3 karakteristik dari pendekatan ilmiah, yaitu yang pertama, reduksionis, adalah pendekatan yang mereduksi kompleksitas permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat dengan mudah diamati dan diteliti dengan mudah. Sifat kedua dari ilmu adalah repeatability, yaitu suatu pengetahuan disebut ilmu bila pengetahuan tersebut dapat dicek dengan mengulang eksperimen atau penelitian yang dilakukan orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Yang terakhir adalah refutation. Sifat ini mengisyaratkan bahwa suatu ilmu harus memuat informasi yang dapat ditolak kebenarannya orang lain. Berdasarkan keragaman dan dinamika kebutuhan manusia, berkembanglah disiplin-disiplin ilmu, yakni ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu agama. Ketiga disiplin ilmu tersebut terutama terkait dengan sifat kajiannya, memiliki kekhasan epistemologi masing-masing. Kekhasan tersebut tergambar dalam cara kerja ilmu tersebut. Masing-masing disiplin ini mempunyai cara kerja yang berbeda antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan dari implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu juga tidak terlepas dari landasan aksiologi dari ilmu. Landasan ini memperdebatkan manfaat dan dampak ilmu bagi manusia dan lingkungan hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.